Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Sabtu pagi ini tanggal 17 Februari 2024. Besok sudah minggu saudara, besok kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar langkah demi langkah kita senantiasa mau setia sama Tuhan. Ikutlah Yesus dengan setia sampai selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 271. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, karena rindu hati saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tiap hari, tiap saat alami berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kehidupan yang sangat berbahagia. Kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Keluaran pasal 30 cukup panjang dari ayat 1 sampai 38. Tentang Tuhan perintahkan kepada hambanya Musa untuk membangun mezbah pembakaran. Ini masuk di dalam tabernakel saudara, pelajaran tabernakel ya. Saya sudah terangkan pelajaran tabernakel, nanti saya akan kupas kembali. Yang penting Bapak Ibu mari sediakan hati kita untuk cinta Tuhan Yesus. Saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut siapa? Haleluya. Ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut, amin, haleluya, dengan sukacita, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin. Saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya, dengan sukacita, haleluya. Ikut Tuhan Yesus selamanya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus, mau beribadah kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya, dengan ramainya, haleluya. Ikut Tuhan Yesus kekal selamanya, amin, haleluya. Lihat, kita baca di dalam kitab Yosua, komitmen Yosua bersama keluarga tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oh, ini haleluya, komitmen Yosua bersama keluarga, komitmen saya bersama keluarga, komitmen Bapak Ibu bersama keluarga, komitmen kita semua mau beribadah, mau ikut Tuhan Yesus selamanya. Kami mau ikut, haleluya, dengan sukacita dan ramai. Ikut Yesus selamanya, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kejayaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Itulah Yesus. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Haleluya. Sayangmu setia dan taat ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Setia dan taat sampai aku masuk surga. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan pikiran dan hatiku. Firman-Mu kusimpan di dalam hatiku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku, bawa aku dalam kebenaran firman-Mu. Aku mau setia dan taat firman Tuhan. Amin. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang senantiasa memelihara Bapak, Ibu, Saudara bersama saya dipelihara sama Tuhan. Saya merasa sukacita ada dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Biarpun banyak tantangan, hidup penuh dengan pergumulan, tapi percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Oleh karena itu jangan kita pernah jauh dari Tuhan. Hancur kita, makin jauh dengan Tuhan hancur kita. Berarti tidak ada juru selamat. Orang jauh dari Tuhan, siapa juru selamatnya? Sedangkan kita butuh penolong, butuh juru selamat. Tiap hari, tiap saat kita membutuhkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Luar biasa tadi komitmen Yosua, saudara ya. Yosua bersama keluarga dia komit. Saya membaca sekali lagi Yosua 24 ayat 15. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Oh, ini Tuhan Yesus. Ditantang itu orang-orang mereka. Mau sembah sama Tuhan Yesus atau sembah kepada siapa? Allah dewa? Tidak. Tapi komitmen Yosua, dia sisi rumah tangga, ini ingin beribadah kepada Tuhan. Demikian kita pagi ini, kita mau beribadah hanya kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari, puji Tuhan, kemarin kita baca kitab Keluaran 29, sekarang kita baca Keluaran pasal 30. Ayat 1 sampai 38, cukup panjang itu ya. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu naga. Sudah saya terangkan kemarin, mezbah bakaran ini ada di dalam halaman. Karena pelajaran tabernakel sudah ada 3 ruangan ya. Pertama, halaman di luar ya. Masuk ke ruangan suci, ketiga masuk ke ruangan maha kudus ya. Jadi ini membangun mezbah tempat pembakaran itu ada di halaman ya. Jadi Kristen harus pertama percaya kepada Tuhan. Mezbah bakaran kita buang hawa nafsu, dosa, kita bertobat sungguh-sungguh dan masuk di dalam kolam pembasuhan untuk bicara baptisan air. Baru makin hari kita makin dewasa masuk ke ruangan suci ya. Jadi kami sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan penggembalaan, terus terang kami adakan semacam pendalaman Alkitab, saudara. Sekolah menjadi murid Kristus makin meningkat, saudara. Dari Kristen halaman ya, di anak-anak makin dewasa, terus makin cinta Tuhan, makin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan ya. Jadi makin meningkat kita, makin dewasa di dalam cinta kita kepada Tuhan Yesus ya. Ayat ketiga, haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang di sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Harus kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan harus segelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Ini saudara ya.
Kehidupan ini kan sebuah perjalanan, mesbah bisa diangkut. Hidup adalah sebuah perjalanan, ya, masuk ke rumah Tuhan. Jadi betul-betul hidup kita harus taat kepada firman Tuhan, ya. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penangka, dan kau salutkan emas, semua disalutkan dengan emas, saudara, ya. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan depan tabir penutup tabir hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Oh, ini kerinduan Tuhan selalu. Tuhan tuh mau merindu berjumpa selalu, karena Tuhan tuh luar biasa. Di atasnya haruslah harum membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila membersihkan lampu-lampu, harus ia membakar tiap pagi wangi-wangian mempersemua Tuhan. Tiap pagi seperti pagi ini kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan. Juga apabila harum memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, harus ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan, di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan, ya, tidak boleh curahkan di atas korban. Tidak ada yang lain-lain. Demikian kehidupan kita harus fokus kepada Tuhan. Tidak ada sembahan lain dalam kita. Orang Kristen tidak boleh bercabang hati, tidak boleh datang ke patung, ke dukung, tidak boleh. Ini maksudnya harus kepada Tuhan, mempersembahkan ukupan, ya, yang lain tidak boleh. Jadi hanya kepada Tuhan. Sekali setahun haruslah harum mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Membawa pendamaian harusnya sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kamu harus turun temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi Tuhan maunya, ya, selalu mengadakan persekutuan dengan Tuhan, ya, karena Allah itu maha kudus, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian, karena untuk nyawanya. Karena pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Ini yang harus dipersembahkan. Tiap-tiap orang akan masuk, orang-orang terdaftar, setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 kerabatnya, setengah sikal untuk persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, jadi di sini zaman dulu sudah ada persembahan-sembahan. Kalau di gereja ada kolektor persembahan kasih, termasuk per bulan. Lakukan dengan setia, lakukan dengan tulus, ikhlas, hingga kehidupan kita diberkati. Di sini sudah ada diatur semua persembahan khusus kepada Tuhan. Tiap orang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas harus mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Artinya makin kita makin dewasa, ya, supaya makin hari kita mengerti apa maunya Tuhan, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dari orang miskin, jangan mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakan umat untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya menjadi peringatan di depan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi harus ada persembahan, ya, bukan bukan ini sudah aturan main. Mari kita mau ikuti firman Tuhan saja. Kalau dalam gereja ada kolektor, ada perpuluhan, semua lakukan untuk Tuhan Yesus sebagai bukti kita taat kepada firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruh air di dalamnya. Ini namanya kolam basuhan, sudah, ya. Jadi kalau ada mau masuk dalam rumah Tuhan harus cuci bersih tangan, kaki. Mari kita lihat berikutnya. Maka Harun dan anak-anak haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ini, ya. Jadi karena Allah itu kudus, basuh dan air dalam kehidupan kita, basuh dan air apa? Firman Tuhan, ya. Ini kalau dulu air masuk dalam, kalau setiap masuk dalam rumah Tuhan. Demikian kalau kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan, hati kita harus bersih, ya. Maka Harun dan anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki dan dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyerahkan kebaktian dan untuk membakar korban api bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturun-turun. Jadi artinya, tangan bicara untuk jamahan, harus kita kudus di hadapan Tuhan, ya. Termasuk kaki, kaki tetap kita berpijak, tetap harus kudus. Kehidupan kita dari atas sampai ke bawah, ujung rambut sampai telapak kaki, artinya kita mau hidup benar di dalam firman Tuhan, ya. Jangan sampai menyimpang, ya. Ayat 22 berfirman Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum, dan setengah dari itu yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Jadi Tuhan inginkan tumbuh-tumbuhan semua itu, ya, itu kemuliaan Tuhan, ya. Sampai dikatakan harus setengah, yaitu
250 sikal jadi dihargai, saudara. Ya, puji Tuhan. Terus berikut, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah dan dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itu yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan kedagingan, tapi hidup dalam firman Tuhan seperti ini dengan minyak urapan Roh Kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut Tuhan, meja dan segala perkasnya, kandil dan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Itu mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, bejana pembasuh kolam basuhan. Ya, haruslah kau kuduskan semua itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena penyakitnya kepadanya akan menjadi kudus. Kalau hidup kudus, saudara, Tuhan akan membawa kita hidup di dalam kekudusan. Makin penting Bapak rajin baca firman Allah. Hidup yang diubahkan, jangan sampai Kristen 60 tahun, tapi kehidupan daging menunjuk tidak dipimpin Roh Kudus, tapi melalui firman-firman yang kita dengar, baik dari saya maupun dari hamba Tuhan. Biar kita makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, laku yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terus berikutnya, harus kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Ya, setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan mengkuduskan Harun dan Aniel supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ini firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, dia harus hidup benar. Itu firman Allah. Imam Harun dan Ani harus benar kudus di hadapan Tuhan, ya. Tidak boleh main-main. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun. Kepada badan orang biasa jangan minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Tidak boleh sembarangan, ya. Tapi takut sama Tuhan ini. Hidup tadi dalam firman Tuhan. Orang mencampur rempah itu menjadi minyak yang semacam itu aja membukan pada bagian orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ayat 34, berfirman Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah, damar, kulit, lokan, dan getah rasa malah. Wangi-wangi itu serta kemeja yang tulen masing-masing amat banyak. Di sini kita tahu karakternya Tuhan. Semuanya harum, semuanya indah. Demikian Tuhan mau supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, ya. Ini juga contoh maksud konkret di sini. Semuanya itu harus kau buat menjadi ukupan, satu campur rempah-rempah seperti buatan seorang bukan tukang campur, dan rempah-rempah digaram dengan murni. Sebagian dari ukupan itu haruslah geling sampai habis, sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus. Oh, Tuhan rindu senantiasa kita bersama Tuhan. Tuhan rindu supaya hadirat Tuhan senantiasa bersama kita. Allah kita Allah maha besar di atas segala-galanya, maha kudus. Ayat 37, dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian Tuhan yang kudus. Jadi utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Yesus nomor satu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghidupkannya harus lenyapkan di antara bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa cukup panjang di dalam kitab Keluaran pasal 30 dari ayat 1 sampai 38. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua diberkati Tuhan. Oh, biar kita mencinta Tuhan. Ikuti SOP firman Tuhan. Jadi Tuhan mau bait Allah semua peralatan bernilai kudus disalut dengan emas. Demikian maksudnya buat kita supaya kita mau kudus di hadapan Tuhan karena Dia Maha Kudus. Biar hari demi hari kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya, dengan penuh sukacita damai. Ikut Tuhan Yesus kekal selamanya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kudus. Karena kalau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau supaya kudus kita di depan Tuhan. Jangan main-main dosa. Karena firman Allah tadi tepat seperti semua. Tuhan maunya detail. Jadi kehidupan kita, Dia tahu persis. Tidak bisa berbohong kita di depan Tuhan. Allah tahu persis. Oleh itu mari kita mengikuti Yesus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.